Ya, Bapak-bapak rahimakumullah, kita masuk ke kisah yang berikutnya dari buku 61 kisah pengantar tidur yang diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, karya Syekh Muhammad bin Hamid bin Abdul Wahhab hafizahullah taala. Bapak-bapak rahimakumullah, kisah yang ke-14 oleh penerbit diberi judul dengan kisah laki-laki dengan anjing. Ya, kisah laki-laki dengan seekor anjing. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu ketika ada seorang laki-laki sedang dalam perjalanan, dalam safar. Lalu dia kehausan. Dia masuk ke dalam sebuah sumur lalu minum di sana. Ya, dia masuk ke dalam sumur lalu minum di dalam sumur tersebut, kemudian dia keluar. Tiba-tiba ia mendapati seekor anjing di luar sumur yang sedang menjulurkan lidahnya dan menjilat-jilat tanah lembab karena kehausan. Tanah lembab itu mungkin ada tanah yang sedikit basah. Ya, sedikit ada ya mengandung air lah gitu ya. Lalu orang tersebut berkata, anjing ini telah merasakan kehausan yang baru saja saya rasakan. Kemudian dia kembali turun ke sumur dan memenuhi sepatunya dengan air, lalu membawanya naik dengan menggigit sepatu itu. Sesampainya di atas, ia pun memberi anjing tersebut minum. Karena perbuatannya ini, kata Rasulullah SAW, Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya. Lalu para sahabat ketika mendengar cerita ini, ya, mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah kalau kami mengasihi binatang kami dapat pahala? Maka beliau bersabda, berbuat baik kepada setiap makhluk bernyawa pasti mendapatkan pahala. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pelajarannya yang bisa dipetik, kata Syekh di sini, yang pertama, anjuran untuk senantiasa berbuat ihsan, berbuat baik kepada hewan yang jinak, yang tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Jadi kalau ada hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, ya dibunuh. Contoh cicak, contoh misalkan ular berbisa, ya, yang hadir ketika sholat, atau kalajengking yang ada ketika sholat. Kita lagi sholat tiba-tiba ada kalajengking, tiba-tiba ada. Iya, pokoknya yang berbahaya, yang berbisa, bapak-bapak rahimakumullah, yang bisa membahayakan kita, boleh kita bunuh, ya. Tetapi kalau misalkan ular masuk ke dalam rumah bapak-bapak, yang sebelumnya ular itu nggak pernah datang ke rumah kita, itu kita nggak boleh langsung bunuh. Kita ngomong, ya, ayo keluar, gitu ya. Kita kasih waktu sampai 3 hari. Kalau 3 hari dia masih bolak-balik, berarti itu adalah apa? Jin, ya, begitu. Nah biasanya kalau misalkan jin, ya dia nggak balik lagi, begitu, bapak-bapak rahimakumullah. Jadi nggak boleh kita langsung bunuh. Apalagi ularnya ular yang berbisa, ya, jangan main hakim sendiri. Kita panggil siapa, Pak? Damkar, ya. Iya boleh, Pak. Ya bagusnya kalau misalnya ular besar, ya ular berbisa, panggil aja damkar. Nggak usah ambil resiko, bapak-bapak. Hubungi Pak RT, ya. Apalagi damkar Cijantung sini agak cekatan kayaknya, ya. Soalnya pernah kejadian di dekat Noah kalau nggak salah tuh, sana sedikit tuh ada ular ditangkap sama damkar. Jadi insya Allah lebih lebih sesuai prosedur lah, ya. Dan memang mereka ditugaskan untuk itu juga. Lalu yang kedua, diperbolehkan berpergian seorang diri, boleh safar sendirian tanpa membawa bekal perjalanan.
jika ia tidak khawatir akan keselamatan dirinya. Misalkan ya kita safar bapak-bapak naik pesawat ya kan, nggak usah bawa makanan ngapain? Apalagi ya pesawatnya yang bagus ya biasa dapat snack makanan segala macam. Di bis juga sekarang seperti itu, di kereta juga ada katanya. Jadi boleh ya. Tapi kalau misalkan perjalanannya jauh ditempuh dengan jalan kaki, maka bagusnya kita membawa perbekalan minimal kartu ATM. Kartunya doang, kalau nggak ada isinya buat apa Ustaz ya, gitu ya Pak ya. Nah, tapi bapak-bapak ini pelajarannya ketika di zaman dahulu itu beda dengan zaman sekarang, ya gitu. Kalau zaman dulu memang harus bawa banyak perbekalan, lato-lato. Yang ketiga, rahmat Allah sangatlah luas. Perhatikan bapak-bapak, rahmat Allah itu sangat luas. Dia membalas dengan karunia-Nya yang sangat banyak, yaitu diampuni dosa-dosanya bapak-bapak. Padahal orang itu hanya melakukan kebaikan sedikit aja. Mungkin kita mandangnya remeh Pak. Masuk ke sumur, ya kan, terus masukin air, kasih minum anjing, masya Allah. Ini kisah pelacur itu. Kenapa Pak? Ini kisah seorang pelacur itu ya. Nah, yang pelacur sudah pernah kita sebutkan juga kan? Ya, ini ada versi bedanya, ya, begitu. Bahkan seorang pelacur saja Allah ampuni dosa-dosanya, apalagi orang ini, ya. Lalu bapak-bapak rahimakumullah, diperbolehkan yang keempat menggali sumur atau sejenisnya di tempat umum untuk kemaslahatan bersama. Nah ini bapak-bapak, ini sedekah yang terbaik adalah sedekah air. Kalau ada keluarga kita wafat, ya, misalkan siapa Mas Guntur rahimahullah, ya, kita cari tuh, misalkan ada pembangunan masjid, Pak kita infak, kita wakaf sumur air, sumurnya, bornya, buru-buru tuh Pak. Itu masya Allah pahalanya sangat besar, diniatkan untuk si mayit atau orang tua kita, begitu. Jadi bapak-bapak jangan sangka kita itu berbakti ketika orang tua kita tuh masih ada, tapi ketika wafat justru itulah kita diuji, kita benar-benar anak berbakti atau tidak, ya begitu. Jadi sedekah air itu sangat banyak. Lalu bapak-bapak saya tambahkan di sini, kalau ada sumur di tempat entah berantah, di situ memang terbuka, ya boleh kita ngambil tanpa izin, ya. Memang itu dibuat untuk umum, sebagaimana kaidah fikih ya, al-adadu muhakkam, yani kebiasaan itu menjadi hukum. Orang-orang di situ udah biasa, ya kan, naruh makanan di atas meja, emang udah biasa, ditaruh aja gitu kan. Ya, atau ada yang ngambil, atau misalkan di depan masjid, ya, depan masjid ada tempat freezer, masjid nyiapin freezer aja tuh, pendingin, mau naruh air silakan ambil aja. Nah itu hal-hal seperti itu yang disepakati secara umum, kita boleh ambil tanpa izin, gitu ya Pak ya. Dan yang kelima, diperbolehkan berbuat baik sekalipun kepada orang musyrik. Lah Ustaz, emang mana orang musyriknya? Inilah bapak-bapak hukum yang diambil dari anjing aja kita berbuat baik. Najisnya tergolong mughaladhah dia. Kalau dijilat, dicuci berapa kali Pak? 7. Tambah sama apa? Tanah. Tapi tanahnya Pak di awal ya. Kalau tanah di akhir, ya nanti kita cuci tangan lagi. Cuci dengan tanah ya. Iya. Ya pokoknya di antara itu. Ya kalau misalkan di akhir ya nanti kita cuci tangan lagi lah. Harus dengan dengan tanah ya. Begitu. Dan saya dapat ilmu ini Pak, waktu itu saya masih SD. Udah tahu saya dari dulu, dari kecil. Gara-garanya ada tetangga miara anjing. Ya masih SD, mungkin kelas 1, kelas 2 lah. Ya belum paham, saya nggak tahu kan. Tiba-tiba dia jilat tangan saya. Saya lagi main tanah gitu ya. Tiba-tiba dia jilat tangan saya. Terus ada ibu-ibu bilang, kamu cucinya harus pakai tanah. Wih, Masya Allah. Ibu-ibu itu berilmu ternyata.
Oh harus pakai tanah bu, nggak boleh pakai sabun. Iya pakai tanah, Masya Allah, barakallahu fihi. Ya, jadi kadang ya Kalau cuma diindus, dicuci juga nggak? diendus enggak pak, dijilat, dijilat. Yang di air liur. Kalau saya kecil diindusnya suruh pakai tanah juga kan? Ya udah lalu mau diapain lagi pak? Ya, ya, ya. Jadi bapak-bapak ini tanah nih, tanah ya. Kita usap-usap dulu bagian yang terkena jilatan. Kita usap. Udah kita cuci dengan air mengalir. Jangan satu baskom cemplung-cemplung sama juga bohong. Dengan air mengalir, Pak ya. Kalau sekarang kan air mengalir kan kotorin aja nggak usah ngitung gitu nggak apa-apa maksudnya. Iya, pokoknya hitungannya. Pakai gayung lah. Maksudnya itu Pak, Bapak-bapak rahimakumullah, para ulama menyebutkan betapa kita itu diperintahkan untuk ngirit air. Kita tuh disuruh hemat air. Jadi jangan hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enggak begitu juga. Secukupnya menurut kita kebiasaan orang kalau cuci tangan tuh gimana hitung sekali. Iya kan? Cuci 1, 2, gitu kan. 3, 4, 5, 6, 7. Begitu. Sampai sini paham Bapak-bapak? Nah jadi kita berbuat baik kepada orang musyrik juga diperintahkan. Dulu ada kisah bapak-bapak rahimakumullah di perang Uhud, ya, dan juga perang Badar, ya, perang Badar, ya, yang masyhur perang Badar, yaitu ketika banyak kaum musyrikin yang ditawan. Kaum musyrikin ditawan, ditaruh di masjid, ya pak ya. Para sahabat itu dulu makannya roti sama apa? Kurma kering. Ya, kurma atau kismis ya. Ya, dulu mereka itu kalau makan roti itu favorit banget, udah wah sekali. Nah, para tahanan yang musyrik tersebut dikasih suruh sama Rasulullah suruh kasih makan roti. Para tawanan itu berkata para orang musyrik, "Kok kita dikasih makan roti, kamu makan kurma?" Ya, kita diperintahkan sama Rasulullah begini. Nah, pelan-pelan nah mereka itu ya ada yang masuk Islam karena akhlak yang mulia. Ini kisah yang ke-14 Bapak-bapak. Nah, kisah berikutnya kisah ke-15, kisah yang cukup panjang tapi ini bagus sekali. Ya, ini kisah Juraij sang ahli ibadah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada orang yang berbicara ketika masih kecil, yaitu ketika masih bayi, masih merah, masih nyusu, bapak-bapak. Kalau masih nyusu berarti di bawah usia 2 tahun. Ya, masih merah berarti baru lahir. Yaitu pertama Nabi Isa bin Maryam. Ya, yang kedua seorang bayi yang ada di zamannya Juraij. Ya. Yang ketiga, ini khilaf nih para ulama. Ya. Disebutkan ada kisahnya bayi tersebut adalah bayi Ashabul Ukhdud. Ya, pernah kita ceritakan kan ya, yang ada anak pemuda beriman yang pendetanya dibelah, digergaji. Masih ingat? Ya. Bapak Jumadi waktu itu masih kadang hadir, kadang tidak gitu kan. Masuk malam terus. Jadi Pak Jumadi terlewat. Dan satu lagi kisahnya Masyitoh, tukang sisirnya Fir'aun, putrinya Fir'aun, yang ketika Rasulullah Isra mau ke Masjidil Haram melewati sebuah pemakaman atau melewati sebuah tempat kok wanginya api, Masya Allah, tenanin. Nah itu khilaf diantara para ulama ya. Tapi khilaf ini tidak perlu kita bahas. Intinya ada 2 bayi yang sudah dipastikan di hadis ini, yaitu Nabi Isa baru lahir langsung ngomong terus nggak Pak? Sampai gede? Enggak. Ngomongnya hanya ketika Allah berikan dia mukjizat saja. Bukannya Nabi Isa dari setelah itu ya ngomong terus sampai beliau dewasa diangkat jadi nabi, tidak. Jadi di saat itu saja. Gitu ya Pak ya, dapat mukjizat dari itu, salah satu mukjizatnya Allah, satu mukjizatnya Nabi Isa yang diberikan oleh Allah.
Mukjizat itu bapak-bapak bukan nabi yang melakukan. Sebagaimana kisah yang lagi kemarin saya baca di internet ya, ada anak-anak, biasalah anak-anak konten ya di YouTube, dia bikin judul Rasulullah membelah bulan. Mana bisa Rasulullah belah bulan? Nggak bisa, Pak. Yang belah bulan itu siapa? Allah. Tapi itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Contoh sekarang mukjizat yang terbesar Nabi Muhammad apa? Quran. Emang Rasulullah bikin Quran? Enggak. Nah gitu ya Pak ya. Jadi mukjizat itu bukan sesuatu hal yang dikerjakan oleh Nabi tersebut dengan kemauan dia, bukan. Tapi atas pemberian Allah. Dan yang kedua ini seorang bayi yang ada pada zaman Juraij. Nah siapa Juraij ini? Juraij adalah seorang laki-laki ahli ibadah. Perhatikan Pak, ahli ibadah. Dia membangun sendiri tempat ibadahnya seperti musola kecil di rumahnya. Suatu hari di saat dia sedang sholat, ibunya memanggil, "Wahai Juraij." Maka Juraij ketika sholat, dia berkata di dalam hatinya, "Ya Rabbi, apakah saya akan jawab panggilan ibuku atau aku meneruskan sholatku?" Ya, lalu akhirnya Juraij ini pun meneruskan sholatnya. Emaknya manggil, dicuekin. Lalu ibunya pun pergi. Keesokan harinya, ibunya datang lagi bapak-bapak. Dia memanggil, "Wahai Juraij." Lalu Juraij ngomong lagi dalam hati. Dia lagi sholat. Namanya juga ahli ibadah Pak ya. Lalu dia berkata dalam hatinya, "Ya Allah, sholat saya apa ibu saya?" Akhirnya dia pilih sholatnya lagi. Lalu ibunya pun pergi lagi. Lalu pada pagi harinya, ya ini hari keberapa berarti? Ketiga, ibunya Juraij datang lagi. Manggil lagi. "Ya Juraij." Juraijnya lagi ngapain Pak? Sholat lagi. Ya. Dan dia berkata sebagaimana perkataan dia di dalam hati di hari pertama dan hari kedua. Ya, lalu ibu Juraij enggak pulang. Dia enggak langsung pulang. Dia ngomong, "Ya Allah, janganlah engkau wafatkan Juraij," maksudnya anaknya, "sebelum ia bertemu atau melihat seorang pelacur." Ya Pak ya. Zaman dulu itu Pak, orang kalau ngeliat pelacur, ngeliat pezina itu aib. Aib. Ada orang soleh, ada orang ya ahli ibadah ngelihat pezina itu, ada dia tahu pelacur nih, dia ngelihat muka dia itu aib Pak. Nah kalau sekarang pezina diekspos, hati-hati Bapak ya, ya gitu. Di mana-mana kita bisa melihat wajah pezina, naudzubillah ya. Akhirnya doanya sang ibu pun terucapkan. Nah, setelah itu Rasulullah SAW melanjutkan, sementara itu orang-orang Bani Israel menyebut-nyebut ketekunan ibadahnya Juraij. Ya, lalu ada salah seorang di antara mereka, yaitu pelacur yang cantik rupawan. Dia berkata, ya maksudnya nih orang-orang Bani Israel ini ingin bikin makar buat siapa? Si Juraij. Ya. Kalau kalian mau, aku bisa menggoda si Juraij buat kalian. Maksudnya mau dites nih keimanannya bapak-bapak. Maka perempuan itu pun mendatangi Juraij, bapak-bapak rahimakumullah. Dan dia pun berusaha menggoda Juraij. Tetapi Juraij enggak memperdulikannya, alias Juraij itu enggak keluar dari mana? Dari musolahnya, dari sinagog. Sinagog itu tempat ibadah bapak-bapak untuk orang-orang ahli kitab. Lalu akhirnya karena nggak mempan si Juraij ini, ya kan, solehnya Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijauhi dari perbuatan hina ini bapak-bapak. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya dia ketemu orang, namanya juga pelacur ya Pak ya. Ketemu penggembala kambing, akhirnya dia berbuat hal itu kepada si penggembala kambing tersebut. Akhirnya dia pun hamil. Nah ketika hamil, lalu lahirlah bayi tersebut. Dan orang-orang bertanya, ini bayinya siapa nih?
Kok kamu bisa punya anak ini segala macam. Maka pelacur itu pun menjawab, ini bayinya Juraij. Masya Allah. Juraij di fitnah. Fitnah atau fitnah, Pak? Fitnah, ya. Dituduh dia, Masya Allah. Maka orang-orang kesel, Pak. Nah, ini tabiatnya masyarakat. Ini hati-hati Bapak-bapak. Nanti ada pelajaran saya sebutkan. Mereka mendatangi Juraij ke rumahnya, ke musolahnya. Dia lagi ibadah. Orang-orang tersebut memaksa Juraij keluar dari tempat ibadahnya. Dipaksa keluar, Juraij digebugin. Juraij dipukulin, ya. Lalu Juraij dengan tenang. Namanya juga ahli ibadah ya, Pak. Ya, Masya Allah, orang soleh itu pembawaannya tenang, ya. Ada apa ini? Mengapa kalian perlakukan aku seperti ini? Maka orang-orang yang mukulin Juraij itu mereka bilang, kamu telah berzina dengan pelacur tersebut sehingga dia melahirkan seorang bayi. Lalu Juraij bilang dengan tenangnya, mana dedek bayinya? Mana bayi itu? Kemudian mereka pun datang membawa bayi tersebut. Ya. Ada riwayat yang lain, Bapak-bapak, Juraij ini dibawa, ya, ke salah satu penguasa, ya, begitu. Lalu Juraij lagi di sidang di riwayat yang lain ini, Juraij bilang di hadapan mereka, mana bayinya, gitu. Akhirnya bayinya pun dibawa. Namanya juga ahli ibadah, Pak. Dia bilang, izinkan saya kesempatan untuk sholat. Dia sholat 2 rakaat, Bapak-bapak. Lalu setelah sholat, Juraij jalan. Mendekati bayi tersebut, lalu perutnya dipegang. Ditunjuk. Ya. Wahai bayi, siapakah ayahmu? Lalu spontan itu bayi ngomong. Ayahku itu Fulan, tukang gembala kambing. Masya Allah, ini namanya karomah, Pak. Ya, ini namanya karomah yang Allah berikan kepada orang yang soleh, kepada wali-wali Allah. Lalu serta-merta orang-orang pun berhamburan mendekati Juraij, kata Rasulullah. Juraij diciumin, terus mereka minta maaf. Mereka minta maaf sama Juraij. Ya, udah mukulin Juraij, udah nasi jadi bubur, Pak. Masya Allah, bayangkan, Pak. Terus mereka bilang, wahai Juraij, maafin kita ya, kita udah begini. Kita bangunin lagi deh. Oh ya, tadi terlewat ya. Itu musolanya dihancurin, Bapak-bapak. Tempat dia sholat itu dihancurkan sama masyarakat itu, sama Bani Israel. Ya udah kita bangunin lagi dari emas ya, kita bangunin dari emas musolanya ya. Tapi Juraij bilang apa, Pak? Nggak usah. Kalau kalian mau buatin lagi, buat aja dari tanah. Ya, begitu. Lalu ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, jadi ibu-ibu karena saya sering banyak ngajar ibu-ibu nih ya. Nah, itulah pelajaran Bapak-bapak untuk ya si kisah Juraij ini. Nah, tadi kan saya sebutkan ada Nabi Isa alaihissalam, ya. Nah, Nabi Isa alaihissalam itu Bapak-bapak, kapan beliau bisa bicara? Ketika Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam itu pulang dari tempat dia diperintahkan oleh Allah melahirkan di situ. Dia pulang bawa Isa. Bayangin, Pak. Kisahnya kayak Juraij juga. Maryam ini ahli ibadah. Ayahnya, ibunya ulama. Penjaga Masjidil Aqsa. Omnya Nabi Zakaria. Keponakannya sepupunya atau keponakannya Maryam ini, Bapak-bapak rahimakumullah, Nabi Yahya. Jadi keturunan orang-orang soleh. Tapi mereka Bani Israel memfitnah Maryam. Bayangin, gadis belia masih muda seperti usia Maryam pulang habis melahirkan dapat ujian dari Allah hamil tanpa seorang suami atau seorang laki-laki yang
belum pernah menjamah Maryam. Ya, lalu dia pulang, ya dia difitnah, dia dikata-katakan keji di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi Allah perintahkan Maryam untuk diem. Suruh nunjuk ke Nabi Isa alaihissalam. Suruh nunjuk. Akhirnya Isa pun ngomong. Nah, Nabi Isa ngomong di situ, sesungguhnya aku akan diangkat jadi nabi. Aku dimuliakan ketika aku hidup dan ketika aku wafat. Nah, dan seterusnya. Dan aku dijadikan berkah dimanapun aku berada. Tapi hanya saat itu saja. Lalu bayi yang ketiga, tadi yang saya sampaikan ada perselisihan para ulama, ya, yaitu ya di sini disebutkan bapak-bapak rahimakumullah oleh penulis, ya, yaitu bayi yang sedang menyusu kepada ibunya. Tadi ada dua bayi yang saya sebutkan, yaitu siapa? Tukang sisirnya Firaun. Yang kedua Nabi Isa. Nah, yang kedua ini yang saya lupa menyebutkan kisah ini, yaitu ada seorang bayi yang masih menyusu bapak-bapak, masih digendong sama ibunya. Lalu ibunya itu melihat ada seorang laki-laki yang tampan, yang ganteng, yang gagah. Lalu ibunya itu ya berdoa, ya Allah jadikanlah anak saya kayak dia. Tiba-tiba anaknya lagi nyusu, masih nyusu, masih ASI, mencopot susunya. Tiba-tiba dia ngomong, ya Allah jangan jadikan aku seperti dia. Padahal ibunya tadi ngomong apa? Ya Allah pengen anak saya kayak gitu tuh, gagah, ya Masya Allah ya. Naik kudanya jago, ya, penampilannya oke, terlihat sangat berwibawa, ya. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seakan-akan aku melihat Rasulullah menirukan gerakan si bayi tersebut. Ya, ini beliau meletakkan telunjuknya seperti mencontohi orang yang bayi sedang nyusu, ngempeng, ya. Lalu dicopot terus dimasukin lagi. Lalu berikutnya bapak-bapak rahimakumullah, lewat serombongan orang yang membawa wanita hamba sahaya yang sedang dipukulin. Lalu mereka menuduh, lagi-lagi Pak, ya perempuan ini dituduh, orang perempuan baik-baik dituduh lagi, ya. Kamu telah berzina, kamu telah mencuri, ya. Sementara hamba sahaya perempuan itu berkata, cukuplah Allah sebagai pelindung. Lalu ketika melihat kejadian tersebut, ibu dari dedek bayi ini berdoa, ya Allah jangan engkau jadikan anakku seperti dia. Nah, bayinya itu lagi nyusu, copot lagi, ya. Ya Allah jangan jadikan aku, ya Allah jadikanlah aku seperti wanita hamba sahaya tersebut. Nah, pembicaraan itu pun berulang. Maka sang ibu berkata kepada anaknya, tadi saat ibu berdoa ketika melihat ada penunggang kuda yang gagah, yang bagus, yang berwibawa, yang tampan, aku berdoa agar kamu jadi seperti dia. Kamu jawab nggak mau. Ya Allah jangan kau jadikan aku sepertinya. Lalu ketika aku melihat ada hamba sahaya perempuan dipukulin, dituduh berzina, dituduh mencuri, lalu aku berdoa, ya Allah jangan engkau jadikan anakku seperti dia. Malah kamu berdoa, ya Allah jadikan aku seperti dia. Maka bayi itu menerangkan kepada ibunya. Masya Allah, ini bayinya bisa ngomong Pak. Canggih Pak ya. Wahai ibu, sesungguhnya penunggang kuda yang tampan itu adalah orang yang sombong. Maka aku berdoa, ya Allah jangan jadikan aku seperti dia. Sedangkan hamba sahaya atau wanita hamba sahaya tersebut adalah orang-orang perempuan yang dituduh oleh orang-orang telah berbuat zina, dituduh mencuri. Maka aku berdoa, ya Allah jadikanlah aku seperti dia. Nah, inilah Bapak-bapak, hadis ini sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berarti kisah ini benar-benar terjadi di zaman dahulu. Nah, ini namanya karomah Bapak-bapak. Kalau Nabi Isa tadi mukjizat. Kalau Juraij namanya karomah. Kalau si bayi ini tadi barusan karomah. Ingat Pak, karomah nggak bisa dipraktek ulangin.
Kalau ada siapapun dia bilang saya punya karomah. Karomahnya apa Pak Kiai? Apapun dia sebutkan. Ketahuilah bapak-bapak itu bukan karomah, tapi itu sihir. Hati-hati ya. Karena karomah itu nggak bisa diulang-ulang. Ya nanti kita bicara kisah karomahnya Umar bin Khattab ketika terjadi peperangan di Syam. Umar di Madinah. Ya pasukan terpojok di Syam, Umar teriak kan, wahai kaum muslimin berlari ke arah gunung. Terus tuh satu pasukan dengar suaranya Umar, sampai mereka mengira Umar ada ikut hadir ketika perang. Padahal lagi di Madinah, Pak. Masya Allah, ini karomah. Apakah terus perang berikutnya Umar teriak-teriak lagi? Enggak, bapak-bapak. Jadi Allah membuka tabir kepada Umar bisa melihat keadaan, lalu Umar teriak, ya, dan ini hadisnya sahih, ya begitu. Nah pelajarannya bapak-bapak tadi pertama kisah Juraij, ya. Kalau ada orang yang terkenal soleh, terkenal baik, lalu ada orang ngomongin orang soleh tersebut, dan orang yang ngomongin itu ahli maksiat, bapak-bapak mau percaya siapa Pak? Hah? Kita jangan langsung mengiyakan apa yang dikatakan sama orang fasik tersebut. Ya, Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat, kalau ada orang fasik datang kepadamu menyampaikan sebuah kabar berita, maka tabayun dulu. Jangan langsung, oh iya. Tapi sekarang kan cari tahu orang kelihatannya so hebat gak tahu. Nah, tapi bapak-bapak kaedahnya tetap berbicara seperti itu. Pak Jumadi nggak boleh. Temen kali bukan soleh. Kemarin taat, tapi kurang soleh. Kalau soleh pasti good. Masya Allah, Masya Allah. Taat doang. Nah. Kalau soleh bagus. Intinya Pak, kaedahnya kalau ada teman kita atau siapapun itu kita kenal ini orang baik, tiba-tiba ada orang entah berantah, ya, apalagi kita kenal dia orang fasik, tidak boleh serta-merta itu kan begini. Oh, begitu dia. Begitu. Nah, sekarang bapak-bapak di zaman Bani Israel itu udah terjadi masa lalu. Gampang tersulut api fitnah. Ya, mereka main hakim sendiri, nggak boleh. Bapak-bapak nggak boleh sebagai masyarakat, nggak boleh main hakim sendiri. Ya. Begitu. Itu pelajaran tadi yang ingin saya sebutkan tentang kisahnya Juraij. Nah sekarang pelajaran yang dibawakan oleh Syekh. Yang pertama, wajib berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu, bapak-bapak. Ibu baru bapak. Ya. Jadi ibu dulu nih yang diutamain. Bapak sabar ya Pak ya. Kita mah sabar aja Pak, namanya bapak ya. Bahwasanya jika ia menyumpahi anaknya maka akan dikabulkan. Masya Allah. Bapak-bapak hati-hati ya. Kalau ngomong sama anak doain. Kalau bapak-bapak pernah marah kepada anak tiba-tiba nyeletuk doa yang gak baik. Doanya gini, ya Allah cabutlah seluruh doa keburukan yang telah aku ucapkan kepada anak-anakku. Jangan engkau kabulkan. Gantilah doa buruk tersebut dengan doa kebaikan. Nah, yang udah pernah begitu, praktekin nih nanti, ya di rumah, sholat, witir. Ya Allah, dulu saya pernah ngatain anak saya begini. Doain anak saya begini. Cabut ya Allah. Gantilah doa tersebut dengan doa yang baik. Terus, bukan hanya ibu saja, bapak juga doanya makbul. Jangan sembarangan Pak ya. Itu Syekh Abdurrahman As-Sudais, bapak-bapak, memang ada sebagian riwayat ya yang mengatakan beliau itu ketika kecil bandel. Imam Sudais, Imam Masjidil Haram, Pak Lilik dapat beliau imam kemarin di Mekah. Nggak dapat sama Syekh Sudais. Nggak tahu ya Pak. Oh nggak tahu. Kalau mau ini Iya ada. Ramadan itu ya? Nah, iya. Itu beliau ketua DKM-nya Masjid Haram sama Masjid Nabawi, ketua DKM-nya itu beliau. Sekarang sama imam. Iya sekarang.
sama imam tetap, sama khatib juga. Nah beliau itu kecilnya pernah bandel, saking bandelnya itu makanan disiapin sama ibunya buat tamu sama Syekh Sudais itu ditumpahin pakai pasir. Kata ibunya apa? Wahai Abdurrahman, semoga kamu jadi imam Masjidil Haram. Dikabulin, ya Masya Allah. Lalu yang kedua, bapak-bapak, Allah menyelamatkan seseorang dengan ketakwaan dan kesolehannya. Pokoknya Pak, orang bertakwa, orang soleh itu pasti ada jalan keluarnya. Ya, ada kisah di Saudi, masyhur kisahnya, seorang anak perempuan diculik Pak, sama orang tidak bertanggung jawab di Saudi, dimasukin ke bagasi. Ya, dia soleha, ya biasa mungkin mau diapain gitu ya. Tapi kejadiannya dia hanya ditinggal di mana, di padang pasir, dan Allah selamatkan. Jadi diceritakan kenapa dia bisa selamat, karena dia suka zikir pagi petang. Itu jadi diamalkan ya. Lalu yang ketiga, jika suatu urusan nampak tumpang tindih, maksudnya bertubi-tubi, ya hendaknya kita prioritaskan yang terpenting dari yang penting. Mana yang penting dulu nih? Banyak masalah nih. Masalah ini dulu nih yang kita selesaikan. Yang keempat, disunnahkan berwudu terlebih dahulu sebelum berdoa untuk hal-hal yang genting. Ya bapak-bapak, bagusnya juga kita ini sholat baru kita doa. Ya. Yang kelima, wudu sudah dikenal umat dan disyariatkan sebelum umat Islam. Ya, tadi kan si Juraij dia berwudu terus dia sholat. Ya, begitu. Lalu yang keenam, penetapan karomah para wali yang bisa diperoleh melalui ikhtiar atau usaha mereka. Maksudnya ini apa Pak? Apakah kewalian harus daftar, harus kumpul sama wali-wali juga gitu kan, bikin ID card gitu kan ya? Enggak. Ya, kewalian itu bisa diusahakan hanya dengan jalan yang Allah ridhoi, yaitu menjadi hamba Allah yang bertakwa, menjadi hamba Allah yang soleh. Ya, kalau ente mau diakuin wali, ketemu dulu ini sama wali wali fulan, kudu pakai stempel dulu, jidatnya di stempel jetut. Itu nggak benar. Yang ketujuh, bersikap lemah lembut dan sayang kepada murid ketika memberikan pendidikan kepadanya. Nah makanya disukai ustadz-ustadz itu sama murid-muridnya itu ya berlaku lemah lembut. Mau yang udah masih kecil ataupun yang sudah dewasa. Ya, tapi kadang ada murid juga yang harus ditegur, harus diomelin. Ya, kalau muridnya apa? Susah diaturnya. Ya begitu, pakai mulut nggak bisa, ya harus dipegang pakai tangan, ya kan, gitu. Yang kedelapan, orang yang memiliki kepercayaan yang tinggi kepada Allah tidak mudah termakan fitnah. Nah bapak-bapak nih hati-hati, jangan mudah terkena fitnah orang. Yang kesembilan, melakukan ibadah yang banyak bagi yang mengetahui bahwa dirinya mampu. Boleh. Kalau kita nih senang sholat Pak, sholat, kita mampu nih sholat. Misalkan duha 12 rakaat, mampu kita, rutin, lakukan. 8 rakaat, lakukan. 6 rakaat, lakukan. 4 rakaat, lakukan. 2 rakaat nggak apa-apa, duha ya. Begitu. Yang ke-10, orang yang biasa berbuat jahat tidak akan memperoleh penghormatan. Nah, karena al-jaza'u min jinsil amal bapak-bapak. Balasan itu tergantung dari perbuatan kita. Yang ke-11, orang yang secara tiba-tiba dilemparkan kepadanya suatu tuduhan, bagusnya dia segera memohon pertolongan kepada Allah. Bisa kita langsung sholat sunnah, ya, minta pertolongan, doa, ya Allah saya dituduh, saya difitnah, saya dikatakan begini. Nggak perlu kita itu membuat pembelaan. Kita nyari temen. Oh, kamu jangan percaya dia ya? Enggak. Ya, bisa jadi dia bermuka dua. Kalau kita klarifikasi sama orangnya langsung gimana? Iya, maksudnya? Kalau dia misalnya, Pak Ustadz, nah saya klarifikasi ya Pak Ustadz langsung. Nah itu bagus, karena itu tabayun namanya. Itu perintah Allah dalam surat Al-Hujurat ya.
Nah, yang ke-12 orang menjelaskan keyakinan Juraid, menjelaskan bahwa keyakinan Juraid yang sangat tinggi begitu pula harapannya kepada Allah untuk memperoleh pertolongannya. Sehingga ketika ia meminta anak bayi itu bisa bicara atau berbicara, maka Allah pun mengabulkannya. Padahal sebagaimana biasanya yang namanya bayi belum bisa ngomong, ya. Yang ke-13, sombong dan membanggakan diri adalah perbuatan tercela. Demikian pula orang yang sombong dan zalim, mereka semua itu dicela. Orang zalim itu apa? Orang yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Orang itu orang zalim, ya. Yang ke-14, ya, orang yang dizalimi memiliki kedudukan dan kelebihan di sisi Allah. Jika tidak demikian, tentu tidak ada kebaikannya seorang anak yang masih menyusu ingin menjadi seorang pembantu yang rendah hati. Dan hati-hati Pak dengan doa orang yang dizalimi atau orang yang terzalimi. Hati-hati. Bahkan dia orang kafir, doanya langsung tembus ke langit. Hati-hati Pak ya. Jadi kita jangan sembarangan. Nah, ini yang penting. Yang ke-15, seseorang boleh batalin sholat sunnahnya kalau ayah ibunya manggil. Ayo, terlupa lagi sholat sunnah. Enggak gitu, ya langsung datang. Ya, kalau sholat wajib nggak boleh. Ya, gitu. Iya, gitu. Ya. Jadi kalau lagi sholat duha, Mas Cahyo dipanggil sama bapak, ya, dalam batalin sholatnya. Ya. Kalau orang tua kita manggil, kita lagi sholat sunnah, batalin sholatnya. Kalau misalkan nih, udah komat nih, kita nanggung nih. Komat? Oh, sholat wajib. Maksudnya lagi di masjid. Udah komat nih, kita nanggung nih. Apakah kita batalin? Nanggungnya tuh gimana? Tahiyat akhir lah. Tahiyat ya lanjut. Tahiyat akhir tuh lanjut. Pokoknya patokannya itu. Udah mulai nih, udah Allahu Akbar. Iya, lanjutkan. Kalau masih Pokoknya kalau misalkan komat, ya, ini juga jamaah jangan baper ya. Kalau misalkan masjid udah punya ketentuan, iqomat, iya, udah ada waktunya, misalkan kesepakatan buat masyarakat, ya. Walaupun sunnahnya komat itu punya imam. Maksudnya apa? Yang berhak menyuruh muadzin komat itu adalah imamnya. Kayak di Al-Hasanah, ada jam waktu Pak. Tapi tetap komat itu saya yang nyuruh. Misalkan saya belum nengok, dia belum berani berdiri. Gitu. Ya. Kalau misalkan saya udah nengok, berarti udah boleh sholat nih. Berarti belum komat. Nah, saat komat, kalau misalkan Bapak bisa menyelesaikan ketertinggalan sebelum takbiratul ihram, ya, maka selesaikan sholatnya. Tapi kalau misalkan baru Allahu Akbar, baru ruku, rakaat pertama batalin. Ya gitu. Kalau itu iya, biasanya orang kan yang sesuatu yang pas tahiyat akhir. Nah, termasuk baik seorang imam itu menunggu. Maksudnya nih saya jelasin dulu nih. Pak Toto ketinggalan kan? Ya, iqomat. Udah iqomat, tapi dia masih sholat sunnah. Saya sebagai imam saya tungguin dia masuk ke shaf baru takbiratul ihram. Bahkan saya sering Pak di Al-Hasanah ada orang baru masuk masjid, itu saya liatin, saya tungguin sampai dia masuk shaf biar dia dapat apa? Takbiratul ihram bersama imam. Pahalanya gede. Makanya bapak-bapak jangan suka masbuk. Sholat masbuk melulu, ya Allah. Ya, masbuk ketinggalan ya. Kata Rasulullah, orang yang suka ketinggalan sholat, menunda-nunda sholat, nanti masuk surganya belakangan. Mau Pak? Di riwayat yang lain yang suka terlambat sholat Jumat, Allah masuk surganya belakangan. Mau? Ya jangan. Allah cerai-beraikan urusannya. Allah akhirkan. Kalau ngantri ada aja tuh, tadinya udah nomor segini, tiba-tiba mundur dia. Gara-gara apa? Allah bikin dia ke toilet. Apa ya? Kalau kita sering menjaga waktu sholat, Pak, ada aja jalan. Ini kisah saya pribadi, Pak ya. Waktu itu kasus BSI. Dari Bank BNI Syariah, Mandiri Syariah, BRI Syariah kan dijadiin satu. Ya kan? Itu kan kita suruh tuker kartu tuh. Itu datangnya dari jam 5 pagi, Pak. Iya. Tapi, Pak,
Sampai sana, saya langsung disuruh masuk. Awalnya ada ceritanya. Jadi ketika saya berangkat nih, udah pasrah aja nih, wah ini kayaknya sampai sore nih gitu kan. Udah pikirannya udah begitu. Ya, sampai saya izin nggak ngajar waktu itu, buat ngurus kartu ATM. Ya, gitu. Terus ada ibu-ibu dia mau nyebrang. Yang lain, jadi dari jauh saya udah lihat kok orang nggak ada yang mau ngalah ya Pak ya. Akhirnya saya berhenti, biar dia nyebrang ya. Padahal saya lagi buru-buru. Nah di situ saya bilang, ya Allah mudahkan urusan saya dah. Ya gitu, walaupun doanya dalam hati. Naik motor tuh. Yang lain berhenti, ibu-ibu tuh jalan. Udah tua. Sampai bank, langsung ditanya satpam, Pak mau ngapain? Saya mau ganti kartu. Masuk Pak. Masya Allah Pak, itu Pak lah ya. Ya percaya nggak percaya, tapi ini salah satu ya apa al-jazaa bin jinsil amal. Makanya bapak-bapak jangan remehkan apa kebaikan sekecil apapun. Yang ke-16 dan yang terakhir, tidak boleh cepat percaya suatu tuduhan tanpa bukti. Nah biasanya nih ibu-ibu Pak ya, bapak-bapak juga kalau lagi nongkrong, ngomongnya awalnya kenceng, tiba-tiba pelan. Wah itu kalau udah pelan tuh biasanya ada yang diomongin tuh, ya hati-hati. Ghibah, hati-hati Pak, dosa besar. Tapi bapak-bapak ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.